maka tersungkurlah aku ke depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, Uni dan Ustaz Ghazali. Oke, Kak Dewi, saya sudah membaca itu berulang. Yang saya tanya, menurut pemahaman kakak, penampakan Yohanes di Pulau Patmos itu penampakan di mana? Penampakan untuk gambaran surga atau gambaran dunia? Silakan dijawab kak, jangan pening kak. Memang berat kak memahami kitab Wahyu ini. Di sini kalian akan menemukan seorang wanita cantik Kristen ingin belajar tentang Islam, sekaligus dirinya kaget sendiri bahwa hal yang mustahil dia imani malah menemukan fakta yang bertentangan dengan imannya. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, tapi suka mendalami agama, semitik agama yang selalu diributkan teman-teman Islam maupun Kristen. Nah, dengan melalui ini saya, kalian, atau siapapun yang menyimak akan bertambah ilmu. Apabila kamu baru bertemu dengan saya, tekan subscribe dulu dan mari kita berteman. Saya naik ke atas ini bukan untuk bertanya tentang apa pengajaran jangan Islam. mental block dulu. Saya memberikan paham Islam supaya kakak mengerti, biar kakak tahu parameter mana yang benar dulu. Saya di sini belajar. Ngajarin. Kak, saya ini orang yang lebih keras daripada Ustadz Alif dan Ustadz Ghazali, bukan berarti saya ngajak kakak berdebat, tidak. Tapi saya ingin mempercepat pengertian kakak, tapi kakak punya parameter dulu. Bagaimana kakak mau belajar tentang baik dan benar, sementara kakak sendiri nggak ngerti membedakan mana baik dan mana yang benar. Maka untuk kakak tahu, sebentar dulu, tadi kan Ustadz saya sudah menjelaskan bahwa betul di surga kami begitu. Nah, masalahnya apa kalau ada kawin di surga? Toh di Kristen juga tidak ada pernyataan kalau tidak ada kawin di surga. Jadi apa masalah kalau ada kawin di surga? Bukan cuma Kristen, Islam mengajarkan begitu, Kristen pun mengajarkan begitu kok. Lalu apa masalah? Polemik itu kak, kalau tidak ada di Kristen, adanya di Islam, baru kalian boleh nertawain, halawa, boleh. Tapi kalau sama-sama mengajarkan kawin di surga, apa polemik itu? Di mana polemiknya? Nah, ya. makanya saya tanya sama kakak, di Kristen, di mana di Kristen ada kawin lagi di surga? Wahyu 19 ayat 9. Baca. Ibu muslimah ini sangat hafal isi kitab umat Kristen. Walaupun tidak melihat dia langsung menyebut ayatnya saja, biar kami tampilkan agar teman-teman menyaksikan dan memikirkannya sendiri. Maaf teman-teman ya, saya ini orangnya senang satset. Kenapa? Bukan saya, Ustadz kita tuh sudah luar biasa menjelaskan. Tapi takutnya kakak ini nggak punya parameter mana benar mana salah. Kebenaran yang diajarkan Ustadz Ghazali, kebenaran yang disampaikan Ustadz Alif, kebenaran yang disampaikan Ustadz Ghazali tidak akan menjadi benar bagi kakak ini kalau dia tidak bisa membedakan mana benar mana salah dulu. Jadi emas yang diberikan Ustadz Alif, emas yang diberikan Ustadz Ghazali akan terbuang sia-sia karena kakak ini nggak tahu mana emas mana yang bukan emas. Maka saya tanya dulu, kakak ngerti nggak membedakan mana emas mana bukan? Nah kalau sudah bisa membedakan mana emas mana bukan, baru nanti ketika Ustadz Alif memberikan emas kepada kakak ini, emas itu akan berharga. Nah saya tanya sama kakak ini, apa masalah kalau ada perkawinan di surga? Apakah perkawinan itu adalah perbuatan keji? Apa masalahnya? Di dunia aja kita diperintahkan kawin kok sama Tuhan masing-masing. Kenapa di surga jadi tidak boleh kawin? Kan gitu. Saya mau tanya sama Kak Dewi, di mana di Bible tidak diizinkan kawin di surga? Justru Yesus itu kan naik ke surga kan? Mengatakan bahwa bisa kawin di surga. Di ayat Wahyu 19 ayat 9. Ya, Wahyu 19 ayat 9 lalu ia berkata kepadaku, iya kan? Ini tidak disuruh kawin ini. Ini tidak Kakak baca dulu ayatnya. Memang tidak disuruh, tapi ada kawin di surga. Astagfirullah, kawin itu nggak perlu disuruh Kak, itu ayat pilihan. 9 dia berkata kepadaku, tuliskanlah, ya kan? Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin. Tepat dan benar sekali ya, dalam kitab mereka tertulis ada kambing kawin di surga. Itu maksudnya apa ya? Anak gimana domba. itu? Gimana perjanjiannya itu? Anak domba itu siapa? Berarti ada domba kawin di surga kakak? Lagi binatang yang kawin. Di surga kakak cuma binatang doang yang kawin. Anak domba ini berarti ini di surga ya? Uni, yang tahu kakak coba kakak baca itu di mana kira-kira? Di surga atau di dunia? Kakak baca sudah ayatnya. Satu perikop kakak pelajari. Jamuan kawin anak domba, katanya lagi kepadaku. Perkatakanlah ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, ya kan? Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Oke, kakak tanya tadi sama saya, mana ada kawin di surga? Saya pertanyakan, saya tunjukin di mana malingnya. Tertulis orang Kristen atau orang Kristen bisa kawin di surga, di mana ayatnya? Yang saya tanya, kakak baca Wahyu 19 ayat 9. Saya tanya, anak domba itu siapa? Wahyu 19 Ya, anak domba itu siapa? Anak domba itu siapa, Kak? Saya tanyakan tadi, Uni di sini perkawinan di surga. Perkawinan di surga. Ya udah saya tanya, itu siapa? Yang kawin di surga siapa?
Oke lah, kalau menurut kakak yang boleh kawin cuma anak domba, berarti jemaatnya nggak boleh kawin. Berarti tetap ada kawin kan di surga? Pertanyaannya siapa anak domba yang kawin di situ? Kalau kakak bilang tidak ada kawin di surga, pastikan tidak ada yang kawin di surga sama sekali. Ini anak domba yang merujuk kepada Yesus saja kawin di surga. Kalau kakak bilang Kristen kami nggak diizinkan kawin, ya itu urusan kalian. Berarti kalian nggak dapat kenikmatan, cuma Tuhan kalian aja menikmati. Yang adalah sesuatu apa namanya? Ini kita melihat data ya, Uni. Kita melihat jelas. Saya Dia kasih tidak data. mengatakan- Saya dia yang kasih tidak data itu ke mengatakan kakak. di sini. Dia tidak mengatakan di sini Yesus kawin di surga. Jadi anak domba itu siapa? Di sini Anak ditulis. domba itu siapa? Berarti itu Di gambaran di surga, mana? Di sini tidak tertulis di surga. ada Yaudah, kalau perkawinan di begitu, surga. itu gambaran di mana menurut kakak Ya, sebagai Kristen? Tidak ada, Uni, di dalam Kristen tidak ada Kak, tertulis untuk kawin menurut di surga, kakak, tidak ada. Kak, saya ini pembaca Bible bukan cuma tekstual, tapi kontekstual. Menurut pendeta kakak, itu gambaran di mana? Gambaran di dunia atau gambaran di surga? Silakan jawab. Ini yang saya pertanyakan adalah perkawinan di surga. Kak, jawab dulu Wahyu 19 ayat 9, Kak. Menurut Ya, kakak sudah saya sebagai Kristen, jawab. itu gambaran di mana? Penampakan di mana? Itu Yohanes. Baca lagi ya, saya baca Ya, lagi. silakan. Penampakan di Lalu mana dia itu? berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perkawinan jamuan, kawinan Di mana anak itu? domba. Di mana terjadinya itu? Kawinan Gambaran perjamuan, apa? kawinan anak domba. Gambaran Ya, apa itu? Gambaran di mana itu? Dengar dulu. Ya. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah, ya. Maka tersungkurlah aku ke depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, Uni dan Ustaz Ghazali. Oke, Kak Dewi, saya sudah membaca itu berulang. Yang saya tanya, menurut pemahaman kakak, penampakan Yohanes di Pulau Patmos itu penampakan di mana? Penampakan untuk gambaran surga atau gambaran dunia? Silakan dijawab, Kak. Jangan pening, Kak. Memang berat, Kak, memahami kitab Wahyu ini. Saya tanya, kami kan Islam. Kami pasti salah menurut kakak. Yang saya tanya sebagai Kristen yang baik, penampakan perkawinan anak domba itu menurut penulis kitab kakak, penampakan di surga atau penampakan di dunia? Atau penampakan untuk apa? Gambaran di mana itu? nubuat, kesaksian Yesus roh nubuat. Roh nubuat untuk kapan? Kesaksian. Iya, roh nubuat untuk kapan? Ya, memiliki Iya, untuk kesaksian kapan? Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus Yang adalah dibahas roh itu nubuat. bukan itu, yang dibahas Wahyu 19 ayat 9. Ini penampakan bukan? Nubuatan Ya. untuk di mana? Nubuatan untuk kapan? Nubuatan ini Nubuatan nubuatan untuk di surga, kapan? tapi tidak ada Di surga. perkawinan. Berarti dinubuatkan kalau di surga perkawinan domba. Nubuatan tahu nggak? Nubuatan itu adalah nubuah, apa yang akan terjadi. Digambarkan apa yang akan terjadi. Gambaran untuk di surga adalah kawin anak domba. Kenapa kalian bilang nggak ada kawin di surga? Gambarannya aja adalah kawin kok. Tertulis eksplisit kok. Inilah teman-teman Kristen. Kalau kalian punya retorika yang betul tentang kitab ini, bawakan sama kami. Kami nggak paksa kok pemahamannya seperti yang kami pahami. Minimal kalian jelaskan. Nah, dalam kitab kakak, saya akan tunjukkan lagi kalau Yesus menjanjikan kedagingan di surga. Matius 19 nomor 29. Silakan kakak buka. Mereka terima itu sebagai doktrin. Ini itu kan tidak tertulis itu untuk Kalau ada gitu kenapa Anda perkawinan. percaya Orang yang Tritunggal? sudah mati menjadi daging, kita kembali ke surga, kita melakukan hal-hal seperti itu. Itu tidak ada. Berarti yaudah, loh, saya kan sudah kasih ayatnya. Penampakan di Pulau Patmos Wahyu 19 ayat 9. Kenapa Anda masih bilang nggak ada? Itu nubuat, tapi Nubuat tidak itu ada artinya terjadi. apa? Nubuat itu artinya apa, Dinda? Nubuat artinya apa? Nubuat artinya adalah informasi yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Ada perkawinan anak domba. Di mana itu? Di dunia. Kapan Yesus kawin di dunia? Jadi kalau bicara, kita pakai tekstual kontekstual. Nah, bahkan teman-teman ya, saudara-saudara kita Kristen ini tidak menggunakan rasionalnya ketika diskusi mengatakan Yesus naik ke surga itu bentuknya roh. Ini bertentangan sekali dengan Bible. Anak manusia, jangankan naik ke surga, turun kedua kali saja dia bentuknya bentuk manusia. Bahkan dia terlihat. Lalu Anda bilang dia naiknya sebagai bentuk badan roh. Ini sudah melenceng dari ajaran Kristen yang Kristen mainstream nih. Gak ada satupun pendeta yang mengatakan Yesus naik ke surga itu dengan badan roh. Sebadan utuh. Karena dia sebelum naik ke surga dia pegang tangannya. Ini daging. Ini tanganku. Ini tubuhku. Lalu dia terbang ke surga. Berubah dia menjadi roh dulu. Mana tertulis di situ? Nah, kenapa kalian selalu saja terlihat berdusta di hadapan kami? Karena apa yang kalian sebutkan tidak tertulis dalam Bible. Apa yang kalian doktrinkan tidak ada dalam Bible. Apa yang ada di Bible kalian coba pelintir. Kami tunjukkan ayat ada kawin di surga. Wahyu 19 ayat 9. Kemana kalian mau lari menjelaskan? Itu kan nubuatan. Tetap aja kawin. Nah, jadi sebelum kakak menerima air jernih di dalam diri kakak harus bisa membedakan dulu mana kotoran, mana air jernih. Ya, kalau jadi gitu, sister ya. Kita minta bukti saja dulu kalau di Kristen itu tidak ada kawin di surganya. Setahu saya yang tidak ada kawin itu ini, di Matius Silakan. 30 nih ya. Bacakan ayatnya. Di Matius 30. Ya, bacakan ayatnya.
Matius 22 ayat 30 ya. Saya hafal ayat itu, bacakan. Saya tahu itu, silakan bacakan. Biar Anda yang tahu. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan Terus tidak dikawini, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Oke, di mana itu tidak kawin? Pada saat apa? Pada saat di surga atau pada saat kebangkitan? Dengar ya. Jadi maksud Uni, Anda, ini saya tanya nih, jawabannya. bentar. Saya tahu saya hafal ayat itu. Pada Nih, waktu ini sudah kebangkitan, jelas nih bentar. jawabannya. Apa yang jelas? Anda ngerti nggak ayat itu? Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin. Apakah Anda kalau Kristen bangkit langsung di surga? Anda dihakimi dalam kitab Anda. Pada waktu kebangkitan tidak ada umat Islam yang kawin. Kami umat Islam juga nggak ada yang kawin waktu bangkit. Bangkit itu mempertanggungjawabkan semua perbuatan di yaumil hisab. Sejak kapan ada Islam mengajarkan bangkit-bangkit dari mati langsung kawin? Dari kubur mati sekian tahun tiba-tiba cari lobang, tidak mungkin, saudari. Yang namanya bangkit dari kematian itu kita dimintai pertanggungjawaban. Kami semua ditanyakan perbuatan kami selama ini apa. Itu pun tidak cukup. Kalian pikir di yaumil hisab itu waktunya cuma 5 tahun, 10 tahun. Ribuan tahun, bahkan lebih panjang. Karena kami mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan. Nanti setelah bertanggung jawab baru diantarkan mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Yesus berkata di situ, tidak kawin pada waktu kebangkitan atau pada waktu di surga? Pada waktu kebangkitan. Jadi Anda kalau bangkit dari kematian langsung duduk di surga gitu. Inilah kalian nggak bisa bedakan waktu kebangkitan dengan waktu sudah mendapatkan kebaikan di surga. Ya, pada waktu kebangkitan, menurut saudara-saudara Kristen mungkin mereka kalau habis mati bangkit-bangkit sudah berada di surga, tidak dihakimi lagi. Padahal dalam kitab mereka nanti dibangkitkan untuk dihakimi nih. Ya, dihakimi dulu, sister, nggak ada yang kawin. Nggak ada yang berani kawin waktu dibangkitkan itu ya. Mulai terjun. Kan saya bilang, standar mereka dengan kita beda, teman-teman yang nonton ya. Menurut mereka, bangkit-bangkit langsung di surga. Sejak kapan Yesus bangkit dari kematian aja masih di bumi? Masih bisa kawin nggak dia pas habis bangkit? Yesus aja yang habis bangkit bisa kawin loh. Tapi kalian, saya, Anda, seluruh manusia, ketika Allah bangkitkan dia hisab, jangankan kawin, bernapas pun aja kau menyesal, ketakutan. Ternyata benar kita dibangkitkan lagi. Kalian yang sombong selama ini, menghujat agama Islam, ternyata seperti yang betul-betul diajarkan Ustadz Ghazali. Kita dibangkitkan setubuh utuh ada dagingnya. Cubit, sakit. Tampar, sakit. Kirain jadi roh melayang-layang. Terkejut, sempat kalian kawin. Laki kalian tinggalin waktu itu. Pada saat itulah disampaikan dalam Quran bahwa hari itu di mana suami lari dari istri, istri lari dari suami, berhala nggak mau disembah, penyembah berhala kabur dari berhalanya. Nggak ada yang kawin. Siapa yang berani kawin nanti ketika kita baru bangkit? Hebat sekali. Jadi tolong letakkan parameter yang sama dulu. Saya tadi diam ya. Saya lihat bagaimana Ustadz Ghazali dengan semangat menjelaskan. Iya betul, kecenderungan kita yang kita nikmati di dunia itu akan Allah berikan nanti di surga. Itulah teman-temannya ajaran Islam itu ya. Seolah-olah kawin di surga itu perkara menjijikkan. Makanya jelaskan kepada kami, apakah kawin itu perkara menjijikkan? Jujur saja, biar kita letakkan standar. Kalau tidak menjijikkan, kenapa nggak boleh kawin di surga? Sedangkan di dunia saja Tuhan ciptakan boleh kawin, terus nggak boleh di surga. Kitabmu menyampaikan kalian diperintahkan kawin di dunia, terus di surga nggak boleh. Siapa yang ngelarang kawin di surga? Tertulisnya ada. Jadi diskusi itu jujur ya. Saya ngajak jujur, bukan ngajak bertele-tele.